Kalau aku sih akhir-akhir ini sibuk buat konten di YouTube, TikTok, Mm-mm. tapi kesehariannya sih aku masih kerja ya, masih kerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta Barat. Cuman kalau sekarang kan jam kerjanya lebih fleksibel. Mm-mm. Jadi kalau pulang cepat itu aku sempetin buat konten untuk di YouTube sama TikTok. Selamat malam semuanya. Well, happy Monday. Balik lagi kerja ya nggak sih? Dan kalau ada ada yang WFO, welcome back to the office. Dan kalau misalkan masih ada yang WFH, semangat terus teman-teman. Kalian bosen gak sih WFH terus? Aku sih bosen, tapi untungnya udah balik lagi ke WFH. Nah, malam hari ini kalian bakal live bareng aku Elsinar dan juga Yosua Andre. Nah, bagi kalian yang nggak tahu siapa sih Yosua Andre itu content creator dan dia itu suka ngebahas yang horor-horor gitu loh guys. Jadi kalau kalian suka nonton YouTube yang konten horor, kalian boleh banget nih nonton YouTube kontennya si Yosua Andre. Nah, tanpa berlama-lama lagi aku mau invite langsung aja Yosua ke live kita malam hari ini. Oke guys. Halo, Halo Kak. Kak Yosua. halo, Halo, apa kabar? Kedengaran nggak Kak? Halo. baik, baik, Baik ya. kabar baik. Kak. Thank you Kak udah Kedengaran, cuman patah-patah ya. iya, Oke, thank you Kak Yosua udah mau hadir di sini untuk waktunya. iya, makasih. Aku panggilnya Kak Yosua atau Kak Andre atau siapa nih? Yusua aja, Yusua. Yosua ya. Oke, oke. Iya, Nah, Kak Yosua, aku mau tanya-tanya dikit nih soal Kak Yosua. Nggak apa-apa ya? Pertanyaan, iya, nggak apa-apa. pertanyaan ringan. Aku pengen tahu nih kesibukannya Kak Yosua akhir-akhir ini ngapain aja sih Kak? Kalau aku sih akhir-akhir ini sibuk buat konten di YouTube, TikTok, Mm-mm. tapi kesehariannya sih aku masih kerja ya, masih kerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta Barat. Cuman kalau sekarang kan jam kerjanya lebih fleksibel. Mm-mm. Jadi kalau pulang cepat itu aku sempetin buat konten untuk di YouTube sama TikTok. Oh, oke 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 oke. Jadi Kak Yosua masih kerja Hmm. di full time kerja nggak sih? Mas Iya, masih full time kerja. Oh, oke 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 oke. Iya. Nah, Kak, aku mau tanya lagi. Kalau boleh tahu, kenapa minat jadi YouTuber nih? Nah, dulu aku awalnya buat YouTube itu kan tahun lalu tuh 2020 Mm-mm. sekitar bulan bulan Juni kan aku buat tuh bulan Juni. Awalnya tuh nggak ada niat sampai mau jadi full time YouTube gitu kan. Cuman iseng-iseng aja buat konten. Kebetulan waktu itu aku suka nonton kasus-kasus yang konspirasi gitu kan. Oke. Terus kepikiran kenapa nggak coba buat aja, buat nyalurin hobi aja gitu kan. Tiba-tiba pas aku upload, itu yang respon cukup positif sih, dapat viewer agak banyak. Jadi sejak dari situ mulai diseriusin. Mulai upload hal yang sama ya. Oke 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 oke. Iya. Nah, udah gitu Kak, konten yang paling banyak diangkat di YouTube itu berarti soal kayak konspirasi gitu juga dan horor atau ada yang lain nih? Kalau aku sih lebih banyak di kriminal, kasus-kasus kriminal gitu, sama konspirasi. Kalau horor Enggak, agak jarang sih, agak jarang ya. Oke. jarang ya. Hmm. Sekali-sekali doang biasanya. Oh, oke berarti. Nah Kak, itu kalau cari Hmm. kasus kayak gitu tuh itu gimana? Mesti dikulik dong, mesti riset Kalau dong nih. iya mesti di research sih. Aku biasa cuma cari di artikel-artikel yang ada di Google. Kan banyak tuh misalnya kita tulis kasus 6 orangnya nih, itu udah muncul banyak. Tinggal kita cari yang mana. Terus kita biasanya gue buat dalam Word sih. Dalam Word gue tulis artikelnya buat skrip gitu. Oke oke oke. Berarti em, cari tahu kayak ini bener nggak sih kasusnya kayak gini bener ya kayak gitu kan? Nah, Dari iya, iya. oke oke oke. Terus biasanya cari juga di YouTube kan ada itu kalau misalnya kasus-kasus di luar negeri
Ya, pasti ada beritanya dari luar negeri kan. bener. Biasa ambil video dari situ juga sih. Ambil videonya dimasukin ke dalam video YouTube aku. Oh iya, yeah, bener. Kayak footage-nya gitu ya, kayak jadi, Iya. Iya. wah, iya bener, 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 bener. Nah, Kak, aku mau tanya, Hmm. kalau misalkan cari kasus gitu susah nggak sih? Kayak, aduh, mau kasus apa lagi nih yang mau dibahas gitu? Susah-susah gampang sih. Biasanya aku susahnya itu cari kasus, takutnya ini kasusnya menurut aku kan menarik nih. Cuman Mm-mm. nanti untuk penonton aku kira-kira menarik atau enggak nih kalau bahas di YouTube. Bener-bener. Soalnya biasa ada yang kasus menurut kita menarik, tapi viewer kita tuh nggak terlalu suka dengan kasus yang kita bahas gitu. Betul. Nah, udah gitu, Hmm. Kak, apa? Aku mau tanya, kenapa sih suka kasus kriminal? Karena itu ya, dulu pas aku dari sejak masih kecil gitu kan, sampai sekarang sih suka nonton film-film itu yang kayak horor atau thriller gitu sih. Iya, iya. Jadi lebih seru aja ceritanya, soalnya biasa ada plot twistnya gitu kan di akhir cerita. Iya, iya, bener-bener. Bener-bener. Dan kebanyakan kalau yang aku bahas itu di YouTube biasa memang kasusnya itu mirip-mirip yang kayak aku nonton gitu di film. Oh, oke, 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 oke. Jadi, seru lah gitu ya? Kayak, Iya, seru, oke. seru sih. Udah gitu, Kak, kan aktif juga nih di TikTok. Isi isi konten yang di TikTok sama di YouTube itu sama nggak sih? Agak lebih luas sih kalau di TikTok. Kalau TikTok itu lebih ke edukasi sama fun fact gitu. Oh, fun fact, tapi bukan masalah kriminal ya? Ada juga kriminal. Biasanya aku upload yang kriminal-kriminal itu kalau misalnya aku habis upload di YouTube nih. Mm-mm. Aku ceritain sedikit mengenai kasusnya di TikTok. Full. Terus aku bilang nanti untuk fullnya aku ada bahas di YouTube gitu. Oke. Nah, Kak, dari Hmm. semua cerita-cerita kriminal yang ada, menurut Kakak yang mana sih yang paling, apa ya, yang paling eh, sabi banget? Bukan sabi sih, sadis lah gitu. Yang kemarin sih yang paling terakhir aku bahas yang paling menarik itu kasusnya Tamara Samsanova sih. Gimana tuh Kak? Dia tuh nenek dia tuh nenek-nenek yang berasal dari Rusia kan. Hmm, Nah, terus dia ini istilahnya dia nggak punya suami, nggak punya anak juga. Nah, terus dia itu suatu hari ternyata dia sewain apartemennya buat orang gitu kan untuk tinggal di situ. Nah, kebetulan waktu itu ya. ada wanita juga tinggal di situ. Nah, terus Mm-mm. suatu hari ini mereka berantem nih. Mereka berantem gara-gara permasalahan cuman hal cuci piring gitulah. Mungkin mereka namanya nenek-nenek gitu kan. Ya, Tersinggung. Akhirnya si nenek Tamara ini dia kayak marah nih sama wanita yang tinggal di rumahnya. oke. Sampai dia merencanakan untuk melakukan tindakan pembunuhan gitu. Si nenek ini. Terus pas, iya, Oke. karena ternyata nenek ini tuh dasarnya dia memang agak psikopat gitu. Oh, oke, 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 oke. Hmm. Terus setelah dia lancarkan aksinya tuh, si wanita yang tadi tinggal di rumahnya akhirnya dibunuh sampai dimutilasi gitulah intinya. Buset. Nenek saya. Terus yang kagetnya itu pas polisi datang ke rumahnya, polisi tuh lihat di isi kulkasnya ternyata si nenek ini nggak buang apa jeroan dari wanita tadi tuh. Jadi isi dalam kayak isi perutnya gitu kan, isi perutnya, isi di badannya itu disimpan dalam kulkas dan dia itu kayak apa ya? Mau makan gitu, dia rebus baru dia makan. Jadi cuman badannya doang yang dibuang ke tempat sampah gitu. Jadi dia makan orang, makan daging orang ya? Astaga. Bisa dibilang gitu sih, iya. Aku terakhir 3 kasus yang aku bahas sih rata-rata kayak gitu. Ujung-ujungnya ini yang si pelakunya ini memang suka apa ya? Kayak kanibal gitu lah, makan daging manusia gitu. Oh, terus akhirnya nenek-neneknya di penjara nggak sih, Kak? Iya, di penjara tapi pas di penjara ini Meninggal. polisi tuh rasa polisi tuh rasa bingung. Kok nenek-nenek ini pas di penjara itu
pas di pengadilan kan, pas diadilin dia justru senyum-senyum gitu, nggak minta maaf sama keluarganya korban, tapi justru pas dia divonis hukuman penjara seumur hidup, dia tuh justru tepuk tangan gitu, dia tepuk tangan, akhirnya itu buat polisi berpikir mungkin nenek ini ada gangguan jiwa. Nah, terus polisi coba selidikin latar belakang dari nenek ini, ternyata Bener. memang nenek ini ada gangguan mental ya. Oh. Jadi ujung-ujungnya nenek ini tuh nggak di penjara, tapi dia dimasukin ke rumah sakit jiwa. Oh, oke. Hmm. Oke. Ya ampun, nenek-nenek bisa jadi psikopat. Sadis, nenek. Iya, banyak banget tuh kasus kayak gitu di luar negeri tuh. Buset, nenek-nenek ternyata mengerikan ya, Kak. Iya. Ya ampun. Nah, terus aku mau tanya, kalau kakak liat konten kayak gitu takut atau enggak sih? Atau makin kayak keren gitu? Aku nggak takut sih, cuman justru kayak rasa seru gitu. Biasa kalau aku nyari film itu emang cari yang apa ya, yang ceritanya kayak mirip-mirip kayak gitulah. Oh, oke, oke. Aku nggak takut sih, soalnya kan biasanya orang yang takut itu kalau misalnya mereka kayak fobia sama darah gitu kan. Kalau fobia sama darah pasti nggak berani gitu lihat kayak gituan. Bener-bener. Bener. Jadi, Kalau aku kebetulan fine-fine aja sih. oke. Untung kakak cita-citanya pernah mau jadi forensik nggak sih? Dokter forensik gitu-gitu, medical forensik pernah? Nggak ada sih, Nggak pernah mau. belum, nggak ada, nggak ada. Cuman suka ceritanya aja, suka cerita kayak detektif-detektif gitulah. Oke. Seru ya kayak Hmm. Sherlock Holmes gitu, suka nggak kak? Kayak apa? Sherlock Holmes, kayak kasusnya Sherlock Holmes yang kayak ada di apa yang kita bisa tonton, yang episode-episodenya gitu kan kayak juga gitu tuh. Suka nggak sih nonton? Oh iya, suka juga sih, pernah lihat juga sih, Pernah liat ya? termasuk itu juga. Hmm. Oke. Nah kak, udah gitu pernah nggak sih apa kayak ada kejadian aneh pas bikin konten itu atau di luar konten, misalnya ada nggak sih kak jadi kayak sugesti gitu loh, jadi kayak lo liat orang Hmm. ini jangan-jangan deh kayak gitu misalkan gitu, nggak ada? Sejauh ini nggak ada sih, aman-aman aja. Awan. Soalnya gue buat konten juga buat nggak sampai apa menghayati sih. Gue cuman buat konten untuk memang cerita ke orang-orang gitu. Oke. Nah Hmm. kak, udah gitu dalam waktu dekat ini nih bakal bikin konten apa aja nih kak? Dalam waktu dekat pastinya masih itu sih berkaitan dengan kasus-kasus kriminal kayak gitu. Mas- Ini aku lagi cari-cari apa topik juga buat konten minggu ini. Oke, oke. Berarti ini ya, dalam minggu ini bakal upload konten ya kak ya? Iya. Oke. Cuman biasanya aku lihat juga kalau misalnya ada kasus-kasus kayak konspirasi gitu kan yang viral, kayak misalnya YouTuber Mm-mm. ada kan dulu kan pernah ada YouTuber kayak biasa minta tolong, atau Ya. TikToker ini membutuhkan pertolongan, biasa aku bahas gitu juga sih. Oh, Kalau kebetulan misalnya minggu ini aku lihat ada lagi heboh mengenai kasus itu, biasanya aku research terus bahas di YouTube juga. oke. Pokoknya harus up to date lah ya sama kasusnya ya nggak sih? Ya kan? Iya. Ya betul. Hmm. Oke. Terus udah gitu kak, harapan kakak jadi content creator apa nih kak? Mau sampai kapan jadi content creator? Harapan aku sih mau lebih seriusin lagi, kalau bisa full time sih. Jadi buat konten kreator itu untuk ya selama mungkin. Kamu. Karena kan passion aku kan memang di bidang entertain juga. Mm-mm. Berarti kakak kerja di Iya. bidang entertain nih? Kalau aku sih kerjanya sesuai jurusan aku pas kuliah, IT, IT, oke. jurusan IT ya. Hmm. Oke. Nah, udah gitu kak, ada nggak sih rencana collab sama siapa gitu? Atau pengennya kakak pingin banget nih collab sama dia nih, keren abis. Kalau rencana collab sih open-open aja sih, aku bebas mau sama YouTuber di luar horor pun, aku kalau misalnya collab juga nggak apa-apa sih mau sama YouTuber-YouTuber kayak kasus apa gaming atau YouTuber yang lain gitu, nggak harus horor juga atau konspirasi gitu. Oke, yang penting agak beda nggak apa-apa gitu ya kak ya? Iya, aku sih open-open aja, fine. Nah, Kak, ada nggak dari sekian konten yang udah Kakak buat nih, ada nggak sih kayak berasa ini konten nggak masuk akal banget nih? Kayak susah banget, kenapa bisa banget orang kayak gitu? Selain dari nenek yang tadi, ada nggak sih, Kak? Kayak nggak masuk akal Hmm, ceritanya.
Kalau dulu yang aku rasa paling nggak masuk akal sih pernah kasus, tapi bukan kriminal sih, Hmm. kasus konspirasi YouTuber sih, YouTuber yang namanya Ketiak. Oh, tahu 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 Soalnya Ketty. itu, ya itu kan dulu kan heboh banget tuh tahun lalu. Nah, konten aku kan juga waktu itu booming mulai dari gara-gara bahas kasus itu, Ketiak. Oke. Yang bikin nggak masuk akal, karena dia tuh kayak nggak ada kabar sampai sekarang. Udah setahun lebih nggak upload video, terus banyak kabar simpang siur gitu antara dia masih hidup atau udah meninggal. Iya, Cuman nggak ada kepastian. iya. Hmm, Oh, itu ya. Oke, oke. Berarti sampai sekarang hmm. Cap ini nggak pernah ketahuan di mana keberadaannya. Iya nggak pernah. Terus wajahnya juga tuh wajah aslinya kan nggak pernah kelihatan. Cuman segini doang nih. Cuman dari hidung sampai mulut doang yang kelihatan. Ah, Makanya sampai sekarang masih termasuk kasus yang aneh sih, konspirasi belum terpecahkan juga. I see. Nah, eh, Hmm. Kak, udah gitu, kakak berarti mau sampai kapan nih Kak jadi YouTuber? Atau terus ya pengen jadi YouTuber atau gimana nih? Untuk sekarang sih aku fokusnya masih jadi YouTuber sih. Mungkin nanti kalau udah lebih berkembang, mungkin aku akan lihat kalau ada peluang-peluang untuk yang lain juga, aku pasti akan coba di bidang lain. Oke, Tapi tetap jadi YouTuber itu jadi prioritas sih untuk sekarang. oke. Baik, baik. Tetap jadi mau jadi YouTuber ya Kak? Soalnya peluangnya lumayan gede kan ya, apalagi dapat uang. Iya, Ya, mendingan jadi YouTuber nggak sih Kak? iya sih. Karena sesuai passion juga kan. Iya bener. Nah Kak, pertanyaan terakhir Iya. ya. Em, apa nih saran dan pesan untuk orang-orang yang mau mulai bikin konten di YouTube, mulai jadi YouTuber, apa nih saran dan pesan dari kakak untuk yang lagi nonton di sini? Hmm, kalau saran dari aku sih, yang mau coba mulai YouTube itu pikir dulu konsepnya di awal mau buat apa, Mm-mm, dan usahakan konten yang dibuat itu memang yang kita suka. Jangan paksain mau ikutin orang lain, ikut apa yang lagi tren gitu, mm-mm. tapi sebenarnya kita nggak passion di situ. Takutnya nanti jadi malah jadi beban. Kita pas mau bikin videonya, tapi kita nggak mood gitu kan. Kalau kita sesuai yang passion, pastinya kita akan semangat gitu. Walaupun misalnya di awal-awal view-nya masih dikit, tapi kalau kita tekun pasti akan Gede ya, dapat sih hasilnya. betul betul Hmm. betul. Betul. Oke Kak Yosua, terima kasih Kak udah hadir di sini, udah diundang. Ya, makasih juga. Thank you, Ya, makasih Kak Yosinar. thank you. Ya, Semoga Kak Yosua sukses terus jadi YouTubernya. ya amin. Amin. Kak Yosinar Amin Kak. juga sukses terus ya. Iya, amin Kak. Thank you Kakak. Ya, thank you juga. Ya, Dadah. dadah. Nah, itu dia guys live bareng Kak Yosua Andre hari ini. Jadi, bagi kalian yang penasaran Kak Yosua tuh bikin konten apa, kalian bisa langsung cek ke Instagram ya. Um, sorry, ke YouTube-nya guys. Jangan lupa dicek, jangan lupa di-follow dan di-subscribe, dan jangan lupa juga follow dan subscribe Instagram dan YouTube-nya herbo.com biar gak ketinggalan konten-konten seru dan berita-berita terupdate lainnya. Oke guys, sampai jumpa di minggu depan di jam 8 malam dan di waktu yang sama, sorry, hari Senin. Oke, aku Elsinar pamit undur diri dulu untuk hari ini. Kenapa salah terus ya guys? Pamit undur diri dulu hari ini. Jadi sampai ketemu minggu depan. I'll see you guys. Goodbye.